untuk memberikan attitude ya, memberikan pemahaman ini adalah dampak daripada kesalahpemahaman sebuah ajaran. Siapapun pelakunya waktu itu, dari manapun dia, tidak berpikir agama apapun, kan itu harus ditindak tegas. Kita itu hidup dalam satu kesatuan yang beragam dari berbagai suku, ras, agama, golongan. Mari kita hidup bersama-sama. Siapa saja yang tinggal di Bali, mari jaga Bali bersama-sama. Sabtu malam sekitar pukul 23.05 WITA, tanggal 12 Oktober 2002 lalu, di tengah ramainya kunjungan wisatawan, bom dengan kekuatan besar meledak bersamaan di Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali. Korban jiwa banyak melayang dalam tragedi itu. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kurang lebih 10 menit kemudian, bom juga meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa. Bom Bali 1, demikian tragedi ini disebut. 3 tahun berikutnya, tahun 2005, Bali kembali diguncang tragedi yang dikenal dengan nama peristiwa bom Bali 2. Nama-nama para korban kemudian diabadikan dalam monumen yang dikenal dengan nama Monumen Ground Zero Bali. Kini sudah 20 tahun berlalu, tragedi bom Bali 1 masih menyisakan kenangan pahit bagi masyarakat, terutama para keluarga korban. Tragedi kemanusiaan itu juga sulit dilupakan oleh berbagai pihak, tokoh masyarakat setempat, dan para relawan kemanusiaan yang ikut berjibaku membantu menangani para korban pasca peristiwa. Berikut liputan khususnya. Tokoh masyarakat Kuta yang pendiri event Kuta Karnival, Jeromadi Supatra Karang mengatakan, berbicara tentang bom Bali, tentu kita tidak ingin kembali mengenang tragedi bom tersebut. Namun sangat penting artinya mengingatkan kita untuk waspada agar peristiwa itu tidak terjadi lagi. Memang masyarakat sama sekali tidak menduga dan tidak pernah membayangkan kalau kejadian 20 tahun tersebut bisa terjadi di Bali, khususnya di Kuta. Dampak tragedi ini sungguh luar biasa, perekonomian masyarakat lumpuh total. Akhirnya beberapa waktu kemudian, Supatra Karang bersama teman-teman membuat sebuah event bermoto Celebration of Life, yakni Kuta Karnival. Kegiatan yang dilakukan tersebut mendapat support dari masyarakat Kuta, Legian, dan Seminyak, serta semua komponen, termasuk stakeholder pariwisata dan pemerintah Kabupaten Badung dan Provinsi Bali dan Kementerian Pariwisata. Pihaknya sangat bersyukur event Kuta Karnival sudah berjalan sampai 12 kali. Menurutnya, suasana aman dan nyaman penting tetap dijaga. Terlebih dalam waktu dekat ada kegiatan KTT G20. Ini momentum yang sangat luar biasa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali itu mampu melaksanakan G20 dengan aman dan nyaman. Dampaknya pasti akan kembali ke Bali itu sendiri, ke Indonesia, bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang besar dalam keadaan nyaman dan aman. Tentu kita tidak ingin kembali mengenang tragedi bom tersebut. Tetapi sangat penting artinya kita mengingat hal tersebut sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada kehendak sekelompok masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memusnahkan kehidupan. Nah, tentu pemahaman-pemahaman seperti ini kita perlu waspadai, yang mana sesungguhnya bahwa hidup ini adalah sangat mulia, ya, sangat indah, dan Tuhan menciptakan segala bentuk kebinekaan tersebut adalah betapa indahnya kalau kita bisa hidup berdampingan dengan
sesama manusia, bahkan segala makhluk yang hidup di bumi ini. Oleh karena itu, sejak terjadinya tragedi bom pada tahun 2002 tersebut, kami dengan beberapa masyarakat bersama dengan para ekspatriat melihat dampak daripada bom tersebut sangat luar biasa. Ya, kita sudah tahu semua perekonomian menjadi lumpuh, dan kami sama sekali tidak menduga, saya sebagai masyarakat Kuta tidak pernah membayangkan kalau hal tersebut bisa terjadi di Bali, khususnya di Kuta. Oleh karena itu, kami coba merangkai suatu gagasan-gagasan mengingat hampir 6 bulan setelah tragedi bom Bali tersebut, perekonomian Kuta khususnya sangat lumpuh total. Bahkan kalau tidak berlebihan saya katakan, yang sehari-hari sebelum bom terjadi, perputaran ya, kendaraan macet. Nah, setelah terjadinya bom tersebut, kami bahkan bisa tidur nyenyak di tengah jalan. Artinya apa? Artinya begitulah dampaknya ya. Kuta menjadi sunyi, Kuta menjadi tanda kutip terteror, takut melakukan kegiatan-kegiatan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa jadi yang namanya teroris targetnya adalah membunuh orang sebanyak-banyaknya. Barangkali begitulah moto mereka. Dan oleh karena itu kami buat gagasan bersama teman-teman menjawab terhadap tragedi tersebut dengan sebuah event. Event yang kami motokan adalah A Celebration of Life. Jadi betapa indahnya kalau kita bisa hidup bersama, berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan, terlebih lagi dengan sesama manusia. Jadi dengan harapan event ini kami gagas agar tidak terjadi pemaksaan kehendak untuk melakukan kehendaknya tanpa mengabaikan kehidupan orang lain. Asongkare, karena sesungguhnya kegiatan yang kami lakukan ini sama sekali kami tak pernah terbayang bahwa ternyata kegiatan yang kami lakukan mendapat dukungan support dari berbagai pihak, masyarakat Kuta, Legian dan Seminyak, khususnya masyarakat Bali, semua terlibat di dalam kegiatan event yang kami sebut event Kuta Carnival dengan moto A Celebration of Life. Kami dapat dukungan dari semua komponen, termasuk juga stakeholder pariwisata, dan tentunya pasti dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Bali, bahkan dari Kementerian Pariwisata. Kami sangat bersyukur event yang kami lakukan di Kuta Carnival ini yang sudah berjalan sampai 12 kali, kami melibatkan semua unsur di situ. Tidak saja masyarakat Kuta, masyarakat ekspatriat ya juga terlibat, dan teman-teman muslim. Salah satunya kita sudah lihat, kita sudah mengenal sosok Bambang, Haji Bambang ya. Beliau sangat eksis, itu adalah salah satu bentuk bahwa kebersamaan kesadaran ya, kebersamaan kesadaran bahwa hidup ini perlu adanya saling paham memahami antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan monumen bom Bali itu sangat luar biasa dan menurut kami sangat memberikan arti ya. Bukan berarti berdirinya monumen tersebut untuk mengingat pernah terjadi bom Bali. Kalau saya melihat dari segi lain bahwa itu adalah semacam ingatan, mengingat bahwa telah terjadi sesuatu di tempat itu, dan sesuatu itu perlu di warning masyarakat. Lebih tepatnya pada agar masyarakat tetap waspada. Di sekitar kita masih banyak ada orang-orang yang memaksakan kehendak. Dan saya suatu kebetulan ya juga sempat datang ke Hiroshima di Jepang. Di situ juga segala bentuk ya
semua diabadikan di dalam suatu museum. Barangkali akan lebih lengkap seandainya bom Bali itu didampingi dengan yang sedang kami lakukan, yang sedang kami usahakan sekarang ada untuk membuat Bali Peace Park, di mana letak kejadian sebelumnya itu dalam hal ini adalah di sekitar sebelah baratnya monumen yang sudah berdiri tersebut. Akan lebih baik lagi sehingga kalau Bali Peace Park itu kita bisa wujudkan, di situ akan lebih lengkap untuk memberikan attitude ya, memberikan pemahaman ini adalah dampak daripada kesalahpemahaman sebuah ajaran. Sebagai masyarakat kita barangkali bisa mengantisipasi melalui dari lingkungan kita sendiri. Ya, lingkungannya di mana? Lingkungannya ada di rumah kita. Yang kedua adalah di lingkungan Banjar, karena kalau Banjar sudah melakukan penelitian atau melakukan screening ya, semacam pendataan penduduk yang masuk ke wilayah lingkungan itu, saya yakin sekecil apapun masalah akan bisa terselesaikan. Dan tentu dalam hal berikutnya kita percayakan kepada pihak keamanan, yang mana pihak keamanan dalam ini yang punya otoritas, baik itu kepolisian, TNI dan lain sebagainya, pasti juga sudah memiliki intelijen yang mumpuni. Jeromangku Madewendra yang saat itu menjadi bendesa adat dan ketua FKUB Kecamatan Kuta menyampaikan, awalnya masyarakat tidak tahu itu ledakan bom. Setelah terjadi ledakan, masyarakat keluar. Dari situ baru tahu bahwa itu ledakan bom yang menimbulkan banyak korban. Kebetulan saat itu pihaknya menjadi bendesa adat, termasuk juga jadi ketua forum komunikasi antar umat beragama atau FKUB Kecamatan Kuta. Semua pimpinan umat beragama disuruh tenang dan menjaga lingkungan masing-masing. Jeromangku Madewendra mengatakan karena korban bom berjatuhan, selanjutnya ada upaya untuk menggelar upacara Karipubaya guna membersihkan atau menyucikan lingkungan agar semua mendapat ketenangan. Sementara penanganan pelaku diserahkan kepada aparat yang berwenang dan ditindak tegas secara hukum. Belakangan usulan mendirikan monumen pun muncul agar masyarakat ke depan tahu bahwa di lokasi tersebut pernah terjadi tragedi bom. Usulan itu disetujui oleh pemerintah. Akhirnya monumen tersebut terwujud yang dikenal dengan Ground Zero. Sampai sekarang orang-orang kalau sudah datang ke Bali pasti berkunjung ke monumen itu. Keberadaan monumen itu tentu diharapkan mampu mengingatkan masyarakat agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Terkait dengan upaya menangkal paham radikalisme, pihaknya menyarankan agar semua pihak tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Keamanan penting tetap dijaga bersama-sama. Terlebih dalam waktu dekat ada hajatan G20. Kita harus juga ikut membantu keamanan, berkoordinasi dengan pihak keamanan. Yang waktu itu, malam itu kebetulan duduk sebagai ketua adat di Kuta, termasuk jadi ketua FKUB. Jadi yang semua artinya tokoh-tokoh ini yang ngasih tahu bahwa ada bom di Kuta, di SCHU. Yang artinya ngasih semua para klien, semua pimpinan umat beragama suruh untuk tenang, jaga lingkungan masing-masing. Karena bom yang ada di Kuta ini, ya, yang di tempat sekarang ini, di Pedis dan SC, itu bom sangat besar, termasuk toko-toko yang di sekitarnya banyak yang istilahnya kebuka antara bom itu. Jadi biar tidak nanti artinya ada dampak yang lain. Jadi semua waktu itu artinya tenang menghadapi, tetapi kerjasamanya baik sekali. Jadi
antara beragama itu. Makanya kemarin kebetulan Pak Bambang juga itu waktu itu menjadi ketua perkumpulan. Jadi di sana kita bersama-sama menghadapi itu. Memang banyak waktu itu artinya umat ya. Jadi kita tidak bilang dari umat mana, semua membantu, bank-bank termasuk semua nyumbang-nyumbang untuk itu. Jadi untuk kepentingan upacara seperti Karipubaya itu. Jadi kita di adat termasuk juga langsung pemerintah turun tangan waktu itu. Jadi merembuk istilahnya di kantor kebenuran waktu itu pagi-pagi sekali. Nah di situ kita ajukan bahwa begini keadaannya di Kuta, perlu segera dibuatkan upacara secara agama Hindu. Tapi kita lakukan seluruh ya, jadi bukan Hindu saja yang meninggal itu semua sesuai dengan bagaimana anunya kan jalannya dia, tapi kita secara Hindu melakukan itu. Tapi untuk seluruhnya itu bukan Hindu saja. Nah, itu tujuannya upacara yang besar itu Karipubaya. Jadi untuk menyucikan lingkungan seluruh Bali, karena waktu itu melibatkan Bali, pemangku seluruh Bali datang untuk ke Kuta gitu, melihat kejadian dan membantu juga ngayah. Tirta-tirta juga semua seluruh itu pura-pura yang ada di Bali ikut istilahnya untuk melakukan upacara itu untuk dipercitkan anunya. Nah itu untuk istilahnya biar kita tenang semua. Nah yang di sana sudah menyampaikan tidak ada istilah kita memojokkan agama, tidak ada. Malahan saya berbicara siapapun pelakunya waktu itu, dari manapun dia, tidak berpikir agama apapun kan itu harus ditindak tegas secara hukum. Sampai terjadinya ada monumen kan itu, ini kan lama ini prosesnya. Jadi kita rembuglah bersama pemerintah dan kita di adat. Jadi disetujui oleh pemerintah juga membuat monumen itu. Dan memang sampai sekarang ini orang-orang kalau sudah datang ke Bali pasti berkunjung ke sana. Nilai untuk pariwisata juga, dan itu nilai untuk juga kita bersama biar tidak ada kejadian seperti itu lagi kan. Jadi dengan Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya itu kita sinkron dari dulu. Tidak pernah kita istilahnya bahwa agama ini tidak pernah itu, tidak pernah. Malah kita kalau ada upacara bersama-sama. Seperti dulu saya pernah lakukan di Desa Adat Kuta, karya yang besar, Musabah Desa itu sebelum karya itu yang lakukan, yang undang semua antar umat beragama itu. Untuk mari kita bersama-sama, tujuannya kita di adat ini melakukan ini untuk kepentingan kita bersama gitu. Jadi itu semua umat itu ikut membantu, dan istilahnya di Bali kan patuh iraga biasanya nyumbang kan itu, kita kan dia ikut mempunyai ke pura, bawa apa istilahnya, ada yang punya uang kan gitu ya. Nah begitu anunya kita di Bali ini. Nah begitulah sistemnya yang kita lakukan dari dulu. Zamannya dulu kita lakukan siskamling yang di warga adat ya, khusus di Bali ini sekait dengan radikal ini kan tetap harus tetap dijaga kerukunan kita di antara umat beragama ini. Ini yang perlu satu-satunya ini. Karena kita di Bali udah dari dulu udah tahu ya caranya bagaimana. Oh jangan kan ada masalah kita pun masalah adat lain sebagainya, saling undang-mengundang. Kan ini kan ada unsur pribadi. Dijaga. Ini kejaga ini. Biar ada masuk paham-paham itu. Iya, biar tidak masuk. Jadi kalau sudah ini kita masih menyatu, kan gampang untuk yang menerapkan radikal ini gampang dicegah. Kan itu. Ini yang perlu. Pemerintah ini perlu harus menjaga ini kerukunan antara umat beragama ini. Salah seorang tokoh Muslim Kuta, Haji Bambang Prianto yang akrab disapa Haji Bondres mengungkapkan,
Sebelum tragedi bom Bali, situasi Kuta dan tatanan sosial kehidupannya berjalan sangat harmonis. Ekonomi juga berjalan lancar. Namun bom Bali telah mengubah kondisi ini dalam sehari dan membalikkan 360 derajat. Tiba-tiba Semeton Bali mendapat akibat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pria yang ikut turun langsung mengevakuasi korban bersama masyarakat Kuta serta unsur terkait lainnya mengatakan setelah kejadian bom Bali, besok paginya terjadi eksodus wisatawan besar-besaran. Mereka secara psikologis menganggap Bali sudah tidak aman dan takut menjadi korban oleh teror berikutnya. Hal ini membuat Kuta sepi yang berdampak pada terjadinya perumahan karyawan. Termasuk masalah pendidikan karena orang tua tidak lagi bisa menyekolahkan anaknya. Beruntung saat itu pelaku dalam kurun waktu 24 hari terungkap. Kemudian teman-teman di Kuta Small Business Association dipimpin Jeromadi Supatra Karang memelopori pembuatan event Kuta Karnival sehingga mampu membangkitkan kembali pariwisata Kuta yang terpuruk hingga kembali mendapatkan kepercayaan wisatawan. Dia juga mengaku salut atas kebersamaan masyarakat Kuta karena evakuasi korban ketika itu hanya dilakukan dalam waktu 11 jam dalam kondisi yang begitu sulit. Karena dalam situasi malam hari dengan sarana yang serba terbatas, dia juga bersyukur monumen bom Bali bisa berdiri walaupun sebelumnya sempat terjadi pro kontra. Monumen itu menjadi pengingat bagi kita kalau pernah terjadi peristiwa kelam dengan paham sempit, yaitu terorisme menjadikan banyak korban. Sebelum kejadian bom Bali, situasi suasana di Bali, baik situasi kamtibmasnya, kemudian tatanan sosialnya, penyamubraya niraga di Bali ya. Orang Bali asli, kerama adat Bali itu dengan kerama-kerama yang lain, kerama Tamil yang lain itu hubungan baik-baik saja, harmonis. Demikian juga geliat ekonomi berjalan lancar. Ya, boleh dibilang sebelum bom Bali itu perekonomian Bali mendatangkan income bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang pariwisata. Itu boleh dibilang mencukupilah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Namun setelah tragedi bom Bali keadaan terbalik 360 derajat. Yang tadinya masyarakat Bali berkecukupan, yang tadinya masyarakat Bali ya cukup makmur lah dengan geliat pariwisata, tiba-tiba saja Semeton Bali harus menanggung akibatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah tragedi bom Bali itu dilanjutkan dengan eksodus besar-besaran para wisatawan dari Bali. Seperti kita ketahui semua bahwa mengelola daerah pariwisata seperti Bali ini gampang-gampang susah. Isu penyakit, isu keamanan sangat rentan, sangat berpengaruh. Isu terorisme, isu keamanan ya, itu bisa menyebabkan turis tidak jadi datang ke Bali. Berlaku travel warning, travel ban. Kemudian tamu sepi, keadaan terus berlanjut berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sampai 3 tahun. Akibatnya sudah jelas. Hotel mulai mengurangi tenaga kerja, bahkan mem-PHK karyawannya. Travel agent sama. Nah, imbasnya adalah pendidikan, karena orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya nafkah lagi. Bagaimana ini kelangsungan pendidikan anak-anak yang ada di sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi? Ini yang menjadi kendala berikutnya. Makanya akibat bom Bali ini rentetannya itu sambung menyambung. Ya, seperti kereta api itu sambung menyambung. Nah, tapi bersyukurlah dengan investigasi yang dipimpin pada waktu itu oleh Pak Irjen Pol Madema Kupastika dan teman-teman beliau dalam tim investigasi mampu mengungkap kasus ini hanya 24 hari. Nah, pengungkapan kasus 24 hari ini itu menjadi credit point untuk merecovery Bali di belakang hari. Ditambah lagi teman-teman kita di Kuta
yang tergabung dalam KUTA, Association Small Business. Di sana ada juga teman kita, Bapak Made Jeromangku ya, Suputra Karang, memelopori adanya satu acara yang disebut dengan Festival Kuta Karnival. Nah, ini juga menjadi modal bagi kita untuk membangkitkan Kuta. Nah, bantuan sejak awal terjadi banyak yang diterima oleh para korban. Baik melalui perorangan, baik melalui organisasi, baik melalui perusahaan. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi di kala itu sumbangan itu mampulah untuk menanggulangi kehidupan mereka saat itu. Walaupun situasinya kembang kempis. Nah, kemudian setelah diberikan kompensasi beberapa waktu yang lalu di Wiswasabe di kantor gubernur ya, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ya, di mana setiap korban meninggal dunia itu mendapatkan 250 juta, korban luka berat 175 juta, korban luka ringan 160 juta. Nah, keadaan ini sangat membantu untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Ya, tapi bersyukur sudah dapat ya. Saya bersyukur ya, walaupun pada saat awal pembangunan monumen itu kan pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro harus dibangun untuk mengenang peristiwa itu agar kita waspada, jangan terulang lagi. Yang kontra, untuk apa membangun itu? Kesannya hanya menimbulkan, membangkitkan luka lama. Tapi saya bersyukur akhirnya monumen itu berdiri. Nah, dengan berdirinya monumen itu menjadi pengingat bagi saya dan kita semua, generasi muda dan generasi yang akan datang, bahwa pernah terjadi peristiwa kelam dengan paham radikalisme yang begitu sempit dan berbahaya, yang mengakibatkan jatuh korban begitu besar di lokasi itu. Dan ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak ya. Pancasila yang kita pakai sebagai ideologi negara yang kita hormati sekarang ini, kalau menurut saya Pak Sugi ya, pemikiran seorang Haji Bambang ya, Tuhan kalau di sana ide Sang Hyang Widiwasa, saya Allah Subhanahu wa taala memberikan Pancasila kepada bangsa Indonesia melalui Insinyur Soekarno. Jadi Pancasila ini religius sekali gitu loh. 77 tahun Pancasila mampu mempersatukan kita. Berapa kali cobaan untuk mendongkel Pancasila sebagai ideologi negara, satu pun tidak pernah berhasil. Kita itu hidup dalam satu kesatuan yang beragam dari berbagai suku, ras, agama, golongan. Mari kita hidup bersama-sama. Jangan mengeksklusifkan diri. Saya berpesan nih, siapa saja yang tinggal di Bali, ya hidup di Bali, cari nafkah di Bali, ya membesarkan anak-anaknya di Bali, sekolah di Bali, siapa saja, entahkah itu kerama adat Bali, entahkah kerama Tamiu, mari jaga Bali bersama-sama. Jangan hanya diserahkan sama desa adat saja. Ya, desa adat juga urusannya banyak. Mari kita jaga. Kalau ada pertanyaan siapa yang menjaga Bali ini, kita semua. Sira sane megenah ring jagat Bali, ya. Sira ne menang riki, ya. Ngerah hajeng-hajengan riki, ya. Cari penghidupan riki kira yang kita bertanggung jawab. Jangan hanya hasilnya saja diambil, tapi keamanannya kita tidak bertanggung jawab. Bertanggung jawab lah.